Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberadaan manusia sejatinya ialah untuk menghamba kepada Allah, dan segala apa yang ada di bumi Allah peruntukkan untuk membantu keberlangsungan hidup anak Adam, dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. Allah menciptakan rasa kasih sayang dan mengkondisikan harmonisasi alam. Lahirlah manusia yang memiliki anggota tubuh yang saling melengkapi. Mereka diberikan mata untuk melihat, telinga agar mampu mendengar, lidah untuk berbicara, tangan supaya dapat berkarya, dan kaki agar sanggup berjalan. Di dalam tubuhnya Allah memberikannya hati atau kolbu. Disebut kolbu karena gumpalan darah. Bila dilihat dari segi fisik disebut fuad. Tersebut berada di genggaman Allah yang sangat mudah dibalikkan sesuai kehendaknya. Di bagian lain dari kitabnya tersebut, Al-Hakim yang hidup hingga 320 Hijrah itu menggambarkan bagaimana nafsu itu muncul dan menguasai seorang hamba. Pada dasarnya nafsu keluar dari energi panas. Energi itu kemungkinan bertemu dengan dua hal, yaitu keindahan dan kesenangan. Pertemuan ini lantas memicu denyut nadi untuk terus memompa jantung dan menguasai hati serta pikiran seseorang. Pada titik ini timbullah syahwat dan rasa kepuasan. Bila syahwat telah menguasai hati, maka jadilah ia penguasa seluruh anggota tubuh. Misalnya hati yang telah terkooptasi oleh nafsu dan syahwat ialah hati para orang yang tidak beriman. Tetapi hati orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami kenyataan ini, dan titik komando ma'rifat ada di dalam hati. Pemahaman ada di jiwa, dan rasionalitas letaknya di akal. Rasa mawaslah yang menjaga setiap elemen berharga itu. Berdasarkan fakta tersebut, menurut ulama yang belajar hadis di Nisafur pada 285 Hijriah itu, manusia dituntut gigih mengelola potensi positif dan negatif yang dimiliki. Proses manajemen diri itu pun bukan perkara mudah, butuh keseriusan, mujahadah, dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Jalan penempaan diri itu juga bukan perkara mudah, penuh liku-liku dan membutuhkan kesabaran. Karena itu Allah memberikan apresiasi bagi mereka yang mau bermujahadah. Golongan yang menghabiskan waktu untuk berolah spiritual dan menguasai dirinya sendiri adalah hamba pilihan Allah. Bila Sang Khalik tidak memilih dan memberikan cahaya ma'rifatnya, maka rasanya sulit tahapan demi tahapan untuk bermujahadah itu akan terlalui dengan baik. Ibarat perlawanan, ada pertarungan antara dimensi kebaikan dan kejahatan. Basis pertahanan itu berada di hati. Apabila energi positif mampu bercokol, menguasai nafsu, serta menyelamatkan kebersihan hati, maka selamatlah seluruh anggota tubuh dari tindak maksiat. Demikian pula sebaliknya, jika hati telah dikangkangi nafsu angkara murka, maka hati tersebut akan keras, pintu ma'rifat tertutup. Akibatnya terbukalah pintu kemaksiatan di hadapannya. Tahapan puncak olah spiritual menurut sosok yang dibesarkan oleh iklim intelektualitas yang majemuk di Khurasan kala itu ialah ma'rifat. Ia mengibaratkan dalam perdagangan ma'rifat seperti uang pangkal atau sebagai modal, sedangkan aktivitas mujahadah disebutnya ialah jual beli itu sendiri. Kemudian keridhaan Allah ia sebut-sebut sebagai keuntungannya. Bila perilaku baik telah terkumpul pada diri seseorang, maka ia akan menjadi pribadi yang matang. Hal ini karena ada 7 sifat manusia, 7 sifat manusiawi dari manusia, yaitu lupa, ghaflah, syirik, ragu-ragu,
banyaknya keinginan, rasa ketakutan, memiliki syahwat dan keinginan untuk marah. Satu persatu perangai buruk itu akan hilang tatkala hidayah datang dan menghadirkan makrifat. Semakin orang itu bermakrifat, semakin bertambah, maka hatinya akan tercerahkan dan terhindar dari ketujuh perangai tersebut. Seperti apakah visualisasi olah spiritual tersebut? Sederhananya, bagaimana gambaran pertempuran antara dimensi kebaikan dan dimensi kejahatan dalam diri seorang hamba. Menurut Al-Hakim yang pernah terusir dari Tismij lalu pindah ke Balkh lantaran menulis sebuah kitab yang dianggap kontroversial oleh masyarakat umum, jika jiwa seseorang telah terbiasa dengan kenikmatan dan juga rasa syahwat atau bermain-main dengan nafsu, maka ia akan sulit meninggalkannya sebelum segalanya terjadi. Maka segeralah mendekat kepada Allah, segeralah merapat kepada Allah untuk mengenal Allah, agar kita jauh daripada nafsu-nafsu syahwat dan kenikmatan dunia. Lihat saja bagaimana seekor binatang liar dipelihara dan diasuh menjadi hewan peliharaan di rumah, yang sebelumnya sebenarnya hewan itu tumbuh dan berkembang di dunia luar yang tidak teratur, yang liar. Begitu sudah pindah ke dalam rumah, dia akan teratur dan mendapatkan perhatian yang cukup dan berubah menjadi penurut dan juga selalu terurus menuruti apa yang diinginkan oleh majikannya yang memeliharanya. Bisa kita ambil contoh pula dengan seorang bayi yang gemar menyusu. Begitu ia dipaksa untuk berhenti menyusu, maka ia akan menangis keras. Lain halnya jika kebiasaan itu dialihkan dengan memberikan alternatif yang lebih baik, bukan tidak mungkin ia akan dengan mudah berhenti menyusu dan juga melupakan air susu ibunya. Para ahli mujahadah akan menyikapi kenikmatan dan kelezatan duniawi itu secukupnya dan juga mengambil apa yang ia perlukan, baik di dalam hal makan, di dalam mencari nafkah, maupun soal pangkat dan jabatan. Selebihnya ia juga berusaha tidak untuk bergelimang harta dan terjerumus dalam nafsu dunia. Inilah esensi takwa batin. Sedangkan ketakwaan dari segi fisik ialah menjaga segenap anggota tubuh dari berbuat maksiat. Bagaimana kiat sederhana oleh spiritual itu? Kita harus jalankan sholat tepat waktu, selalu mendekati makam untuk mengingat kematian, mendatangi lokasi yang ada api membara. Bayangkanlah bahwa kematian itu dekat, panasnya api neraka ada di depan mata, tak jauh, cuma sejengkal kaki dan sejauh mata memandang. Wallahu a'lam bishawab.